Perkenalkan, kami dari kelompok 6 sensor pH meter, mata kuliah kontrol otomatik, jurusan Teknik Pertanian, Fakultas Pertanian Universitas Lampung. Di sini kami akan menampilkan hasil kerja kami. Sebelumnya, perkenalkan, saya sebagai ketua kelompok, nama saya Dwi Ferdiansah dengan NPM 1914071004. Perkenalkan, nama saya Oktawati Rahman dengan NPM 1914071032. Perkenalkan, nama saya Retno Ilyas dengan NPM 1914071056. Dan perkenalkan, nama saya Salsa Dinara Pangestu dengan NPM 1914071046. Selamat menyaksikan. Saya di sini akan menjelaskan tentang latar belakang dan juga tujuan untuk perancangan sistem sensor pH otomatis. Perancangan ini dilatar belakangi karena pada beberapa tahun terakhir ini, lahan di perkotaan sudah semakin berkurang untuk ditanami sayuran. Sehingga hidroponik menjadi salah satu solusi bagi masyarakat yang ingin berkebun tetapi tidak cukup memiliki lahan yang luas. Pada budidaya tanaman hidroponik, yang terpenting adalah menjaga kadar pH pada air. Namun kadar pH pada setiap tumbuhan berbeda sehingga dan adanya aturan ini menuntut agar petani hidroponik selalu memantau kadar nutrisi pada larutan nutrisi yang digunakan untuk tanamannya. Maka dari itu diperlukan adanya sistem sensor pH otomatis karena dengan cara ini mengurangi terjadi kesalahan karena keterbatasan pada manusia. Adapun tujuan umumnya adalah perancangan suatu sistem kendali otomatis berbasis teknologi yang berguna pada bidang pertanian serta untuk mencapai kompetensi prarekayasa di bidang pertanian terutama di bidang otomatisasi. Dan tujuan khususnya yaitu untuk membuat suatu sistem kendali pengukur pH air hidroponik dan pompa otomatis. Selanjutnya saya akan menjelaskan komponen alat yang akan digunakan pada perancangan ini. Yang pertama ada sensor pH meter beserta modul pH meternya. Sensor pH meter berfungsi untuk memonitoring kadar pH asam atau basa pada suatu larutan, sedangkan modul pH meter berfungsi untuk mengubah data analog ke dalam data digital. Selanjutnya ada breadboard yang berfungsi untuk membuat rangkaian elektronika sementara dengan tujuan uji coba atau prototype tanpa menyolder. Selanjutnya ada Arduino Uno yang berperan sebagai otak pada rangkaian untuk mengendalikan seluruh kerja sistem rangkaian. Selanjutnya ada MMC yang berfungsi untuk menyimpan data pengukuran sensor. Selanjutnya ada RTC yang berfungsi untuk menghitung waktu yang dimulai dari detik, menit, jam, hari, bulan hingga tahun. Selanjutnya ada LCD I2C yang berfungsi sebagai konektor media untuk menampilkan data-data yang dihasilkan oleh sensor. Selanjutnya ada kabel jumper yang berfungsi untuk menghubungkan beberapa breadboard, menghubungkan antar titik pada PCB, single slide, dan menghubungkan jalur rangkaian. Selanjutnya ada potensiometer yang berfungsi untuk mengatur resistensi, tegangan, dan juga arus listrik yang mengalir dalam suatu rangkaian listrik. Dan yang terakhir ada relay, berfungsi untuk mengendalikan dan mengalirkan arus listrik. Berikut merupakan skematik rangkaian dari alat ini. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang cara perakitan pada sensor pH. Nah, yang pertama ini di sini ada Arduino Uno, kemudian ada papan rangkaian, kemudian ada potensio, kemudian ada I2C dan LCD, kemudian ada RTC, modul sensor pH, MMC, dan relay. Baik, di sini kita mulai dari I2C dan LCD. Nah, di sini ground pada I2C disambungkan ke papan rangkaian yang dialiri arus ground pada Arduino Uno. Kemudian pada VCC I2C disambungkan ke papan rangkaian dan papan rangkaian disalurkan arus 5 volt pada Arduino Uno. Dan pada I2C juga ada SDA dan SCL. Nah, SDA pada I2C disambungkan ke papan rangkaian dan disambungkan lagi ke Arduino Uno pada pin A4. Kemudian SCL pada I2C disambungkan ke papan rangkaian menggunakan kabel jumper dan disambungkan lagi ke arus
A5 pada Arduino Uno. Kemudian ada RTC. Nah, di sini RTC juga memiliki beberapa pin, yaitu ground, VCC, SDA, dan SCL. Nah, pada ground RTC juga disambungkan pada papan rangkaian yang diarusi arus ground pada Arduino Uno. Kemudian VCC juga disambungkan pada papan rangkaian yang diarusi oleh pin 5 volt pada Arduino Uno. Kemudian SDA pada RTC juga disambungkan ke papan rangkaian dan diarusi oleh arus pin A4 pada Arduino Uno. Dan yang terakhir pada SCL RTC disambungkan ke papan rangkaian dan disambungkan ke pin A5 pada Arduino Uno. Kemudian di sini ada modul sensor pH. Nah, modul sensor pH ini hanya menggunakan 3 poin saja. Yang pertama itu ada ground, VCC, dan pin PO. Pada pin ground di modul sensor disambungkan juga kepada papan rangkaian yang diarusi oleh pin ground pada Arduino Uno. Kemudian VCC pada modul sensor disambungkan ke papan rangkaian yang diarusi oleh 5 volt pada Arduino Uno. Kemudian pada pin PO di modul sensor pH langsung disambungkan ke pin A0 pada Arduino Uno. Kemudian di sini ada MMC. MMC ini memiliki 6 pin. Yang pertama itu pin ground, VCC, MISO, MOSI, SCK, dan CS. Nah, pada pin-pin yang ada di MMC ini, di ground disambungkan ke papan rangkaian yang diarusi oleh pin ground Arduino Uno. VCC pun juga di MMC ini disambungkan ke papan rangkaian yang diarusi oleh pin 5 volt pada Arduino Uno. Kemudian MISO pada pin MMC disambungkan langsung ke Arduino Uno pada pin 12. Sedangkan MOSI pada pin MMC disambungkan langsung ke pin Arduino pada pin 11. SCK pada Arduino pada MMC maksudnya disambungkan langsung ke pin 13 Arduino Uno. Kemudian yang terakhir ada pin CS, itu disambungkan langsung juga kepada pin 4 pada Arduino Uno. Kemudian di sini ada potensio. Nah, potensio ini pin pada potensio disambungkan langsung ke pin Arduino Uno A2. Kemudian ada relay. Nah, relay di sini ada 4 pin. Pin yang pertama yaitu ground, input 1, input 2, dan VCC. Kenapa relay ini ada input 1 dan input 2? Karena dua-duanya kami menggunakannya. Nah, pada relay ini pin ground disambungkan ke papan rangkaian yang diarusi oleh ground. Sedangkan VCC pada pin relay disambungkan juga pada papan rangkaian yang diarusi oleh pin 5 volt pada Arduino Uno. Kemudian pada input 1 kita masukkan ke pin nomor 6 Arduino Uno, dan input 2 langsung kita masukkan pada pin 7 di Arduino Uno. Proses kalibrasi pada alat sensor pH kami ini, kita menggunakan beragam variasi sampel air, yaitu ada 8 larutan. Nah, kemudian di sini dilakukan pengukuran dengan cara dibandingkan hasil alat sensor pH dengan kalibratornya pH meter. Baik, selanjutnya yaitu proses kalibrasi. Pada kegiatan kalibrasi ini menggunakan beragam variasi sampel air dan juga ada air yang ditambahkan dengan bubuk bersifat asam dan basa.
Pada proses kalibrasi ini dilakukan dengan menggunakan 8 sampel, yaitu ada sampel air biasa, powder pH 6,86, powder pH 4, powder pH 9,18, cuka, sabun, air hujan, dan garam dengan 3 kali ulangan pada masing-masing sampel. Lalu proses kalibrasi ini dilakukan dengan pengukuran atau pengambilan data menggunakan sensor pH dan pembandingnya atau kalibratornya menggunakan alat standar yaitu pH meter. Lalu didapatkan data sebagai berikut ini. Data tersebut kemudian diolah dengan rata-ratanya sebagai berikut. Lalu dibuat grafik atau chart dengan sumbu X-nya yaitu pH meter dan sumbu Y-nya yaitu sensor pH. Lalu didapatkan persamaan regresi yaitu Y sama dengan 0,8442X plus 1,4994 dengan R kuadrat sama dengan 0,9275. Baik, selanjutnya yaitu proses validasi. Sebelumnya pada proses kalibrasi telah didapatkan rumus persamaan regresi yaitu Y sama dengan 0,8442X plus 1,4994. Maka dengan pindah ruas didapat nilai X sama dengan Y min 1,4994 dibagi 0,8442. Persamaan X tersebut nantinya akan dimasukkan ke dalam sintaks, kemudian dilakukan pengukuran kembali pada sampel-sampel dan didapatkan data baru sebagai berikut ini. Setelah dapat data tersebut, diolah data dan didapatkan nilai RMSE sebesar 1,168604 dan nilai RRMSE yaitu sebesar 0,147179%. Kemudian dibuat grafik atau chart dengan sumbu X yaitu pH meter dan sumbu Y yaitu sensor pH dan didapatkan persamaan yaitu Y sama dengan 1,149X dengan R kuadrat sama dengan 0,9911. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang coding yang kita gunakan. Nah, pada coding yang kita gunakan yang di atas sendiri yaitu ada include where.h, include liquid crystal, include RTC, include SPI.h, include SD.h, dan include Arduino Uno. Nah, di sini yaitu artinya untuk memasukkan library pada I2C, LCD, RTC, MMC, dan Arduino Uno. Nah, kemudian pada bawahnya yaitu ada coding untuk mendeklarasikan T dalam kurung 32 sebagai tipe chart. Nah, pada void setup program LCD memunculkan pesan. Nah, pada coding ini yaitu untuk menyalakan cahaya pada LCD dan memunculkan LCD print atau kalimat yang kita setting. Nah, kalimat yang kita setting yaitu ada teknik pertanian kelompok 6 tab B, kemudian ada nama dari kelompok yaitu ada Dwi Ferdiansyah, Oktawati Rahman, Retno Haying Tias, Salsa Dinara, dan sensor pH. Kemudian ada juga jam menunjukkan saat ini gitu. Nah, di sini yaitu masing-masing kalimat yaitu memiliki delay yaitu 2 detik. Kemudian pada input yang kita gunakan pada sensor yaitu A0, kemudian input pada pompa asam yaitu poin 6 pada Arduino Uno, input pompa basah yaitu 7 pada Arduino Uno. Kemudian di sini ada serial.begin yaitu menjalankan rangkaian atau sistem. Nah, di sini juga masih coding untuk menjalankan sistem pada LCD.
Nah, pada if RTC begin ini, yaitu memulai fungsi RTC serial monitor print, yaitu untuk memunculkan jam pada saat ini. Kemudian di sini ada void loop, yaitu untuk memasukkan rumus kalibrasi pada data yang telah kita kalibrasi. Nah, pada data yang telah kita kalibrasi itu memunculkan rumus min 1,4994 dibagi 0,8442. Nah, pada rumus ini yaitu nanti akan dibuat langkah selanjutnya dalam mengambil data validasi. Kemudian di sini ada plot nilai potensio atau analog rate. Nah, di sini inputnya yaitu kita masukkan pada A2. Nah, pada setting point potensio ini kami memiliki 5 setting point. Setting point yang pertama yaitu pada nilai potensio lebih dari sama dengan 0 dan nilai potensio kurang dari 200. Maka setting point 1 yaitu sangat pelan. Nah, di sini jika pompa asam menyala, maka dia X lebih dari 7 dan pompa asam akan mati X sama dengan 7. Kemudian pompa basah menyala, X kurang dari 6 dan pompa basah mati, X sama dengan 7. Kemudian pada nilai potensio setting point yang kedua yaitu nilai potensio lebih dari sama dengan 200 dan kurang dari 400, maka setting point pada serial monitor akan muncul setting point 2 yaitu agak pelan. Kemudian pompa asam menyala dan pompa basah menyala yaitu masih sama, X lebih dari 7 dan X kurang dari 6. Kemudian pada setting point ketiga yaitu nilai potensio lebih dari sama dengan 400 dan nilai potensio kurang dari 600, maka setting point 3 yaitu pelan. Kemudian untuk setting point yang keempat, nilai potensio lebih dari sama dengan 600 dan nilai potensio kurang dari 800, maka setting point 4 yaitu agak kuat. Kemudian yang terakhir yaitu ada setting point 5. Nah, setting point 5 ini akan muncul ketika nilai potensio lebih dari sama dengan 800 dan nilai potensio kurang dari 1000. Kemudian di sini ada coding RTC. Nah, pada program RTC memunculkan jam saat ini. Tidak hanya untuk jam saja, yaitu ada jam, menit, detik. Kemudian di sini ada coding program MMC. Nah, pada program MMC ini menuliskan data ke SD card. Jadi untuk program ini yaitu untuk membuka file pada MMC yang akan disimpan pada SD card-nya. Nah, yang tersimpan pada SD card yaitu ada hari, kemudian jam, menit, detik, dan hasil. Ini adalah pada saat menunjukkan pH basah, maka pompa asam ini akan menyala. Kemudian pada saat menunjukkan pH asam, maka pompa basah yang akan menyala.
Baik, yang pertama yaitu ada stabilitas sensor pH. Pengambilan data stabilitas sensor pH dengan cara membiarkan alat selama 2 jam dan didapatkan nilai pH dan data sebagai berikut ini. Selanjutnya, data-data tersebut didapat grafik uji stabilitas dengan angka yang naik turun di sekitaran 7 dan 8. Selanjutnya yaitu uji keakuratan. Uji keakuratan menggunakan setting point 6 dan setting point 7, setting point 6 sebanyak 5, setting point 7 sebanyak 5 data. Lalu didapatkan nilai sensor sebagai berikut ini. Lalu dengan perhitungan rumus sebagai berikut, didapatkan keakuratan sebesar 99% atau hampir mendekati 100%. Kemudian selanjutnya itu ada uji RWP atau disebut juga rata-rata waktu pengendalian. Pada uji RWP ini, pompa basah akan menyala apabila pH di bawah 6 dan pompa asam akan menyala apabila pH di atas 7 dan pompa akan mati semua apabila keadaan air dalam keadaan netral atau pH 7. Kemudian selanjutnya akuator hidup dalam satuan detik sekitar 3 detik. Lalu dengan perhitungan didapatkan RWP sebesar 5 detik. Baik, kesimpulan yang didapat pada sensor pH sebagai pengukur hidroponik ini yaitu hasil rancangan yang didapat tercapainya sebuah sistem kendali kontrol otomatik berbasis teknologi berguna pada bidang pertanian terkhusus pada hidroponik. Hal ini dapat disimpulkan karena diperoleh hasil uji kalibrasi dan validasi yang koefisien korelasi atau R⁻2 sebesar 0,9911, di mana angka tersebut hampir mendekati 1 sebagai angka yang akurat. Kemudian pada hasil uji kinerja dan stabilitas menunjukkan bahwa pembacaan alat stabil dengan waktu 120 menit, lalu didapatkan hasil uji keakuratan sebesar 99%, yang mana hampir mendekati 100%. Dan pada uji rata-rata waktu pengendalian didapatkan hasil bahwa untuk menghidupkan pompa 5 detik. Baik, itulah hasil dari kerja kelompok kami. Apabila ada salah penyampaian, kami mohon maaf dan kami mengucapkan terima kasih.